Izin membacakan tata tertib persidangan PT UN Semarang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, rokok, baca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 80-D/2021-PT UN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat akan segera dibuka. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 80-G/2021-PT UN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan duduk. Pihak penggugat pada hari ini sudah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, Ibu Luciana SHMA dan Ibu Revita Rahma SHMA. Baik, pihak tergugat hari ini sudah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum saya, yaitu Bapak Rafael Raditya Prabu SHMA dan Aris Payarana Magelang Solo SHMA. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum penggugat maupun tergugat untuk maju menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokatnya kepada majelis hakim, kemudian saling memeriksanya. Silahkan duduk kembali. Sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan pada hari ini akan dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Kami sudah siap, Yang Mulia. Sebelum itu, apakah saudara tergugat sudah menerima salinan gugatan? Baik, sudah Yang Mulia. Baiklah, saudara penggugat, atas gugatan saudara ini akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat apakah keberatan apabila gugatan ini hanya dibacakan pokok-pokoknya saja?
Kami tidak keberatan sama sekali, Yang Mulia. Baik, silakan pihak penggugat membacakan pokok-pokok gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat serta kuasa hukum yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami kuasa hukum dari penggugat untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan dengan nomor register sengketa 80-G-2021-PT Semarang antara Frans Joshua Napitu sebagai penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai tergugat. Poin 1. Objek gugatan. Adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES nomor T/758/UN 37.1.8/KM/2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Frans Joshua Napitu ke orang tua yang dikeluarkan pada tanggal 16 November tahun 2020. 2. Dasar dan alasan gugatan. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didasarkan pada definisi tersebut, maka surat keputusan nomor T/761.8/1.8/KM/2020 termasuk pada objek yang bisa diajukan sebagai dasar gugatan karena telah memenuhi unsur yang termuat pada pasal 1 yaitu bersifat tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat tun yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum UNES. 2. Bahwa berdasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tun. SK nomor T/761.8/KM/2020 dikeluarkan pada tanggal 16 November 2020 sehingga masih memenuhi jangka waktu 90 hari. 3. Bahwa surat keputusan tun yang diterbitkan oleh tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 4. Bahwa SK yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas, dan yang kelima, bahwa yang dimaksud asas profesionalitas berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Didasarkan pada pasal tersebut, maka jelas SK yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum UNES telah bertentangan dengan asas profesionalitas karena didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak. 6. Berdasarkan dikeluarkan SK tersebut telah membawa kerugian nyata bagi penggugat, yaitu dikekangnya hak atas pendidikan penggugat di mana hal ini menyalahi sejumlah regulasi berupa pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pasal 13 Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Poin ketiga, permohonan penangguhan pelaksanaan, bahwa karena keputusan tergugat nyatanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dalam mengeluarkan keputusan tersebut tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan tersebut, maka sangat beralasan apabila penggugat memohon kepada Ketua PT UN Semarang untuk mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan atas surat keputusan nomor T/7658/UN 37.1.8/KM/2020. 4. Dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor T/7658/UN 37.1.8/KM/2020. Yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor T/7658/UN 37.1.8/KM/2020.
Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai. Dan yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Demikian pembacaan gugatan kami Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih. Baiklah, saudara penggugat, atas gugatan saudaranya apakah masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban gugatan dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Kami mohon 1 minggu yang mulia untuk menyiapkan. Bagaimana pihak penggugat, apakah saudara setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan sama sekali yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 3 Maret 2021 dengan acara pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengadakan agenda persidangan berikutnya. Hukumnya agar hadir kembali di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 80/2021/PTUN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021 akan segera dibuka. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 80-G/2021-PTUN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan duduk. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 24 Februari tahun 2021 yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban gugatan saudara? Kami sudah menyiapkan yang mulia. Baiklah, kuasa hukum tergugat diperintahkan untuk maju dan menyerahkannya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baiklah, saudara tergugat, atas jawaban saudara ini akan dianggap dibacakan atau dibacakan? Dibacakan pokok-pokok saja yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila jawabannya dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baik, silakan pihak tergugat membacakan jawaban gugatannya. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penggugat beserta kuasa hukumnya yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami, kuasa hukum tergugat, untuk membacakan jawaban atas sengketa tata usaha dengan nomor 80/G/2021/PTUN Semarang. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui tegas. 2. Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Semarang, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Medan. Sebab saat gugatan ini diajukan, tergugat bertempat tinggal di Medan. Oleh karena itu, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Bahwa gugatan penggugat telah kabur karena alasan yang diuraikan penggugat dalam dalil gugatannya merupakan dalil gugatan yang tidak ada dasar hukumnya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan
keputusan objek sengketa berupa SK nomor T garis miring 7658 garis miring UN 37.1.8 garis miring KM garis miring 2020 pada tanggal 6 November 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa SK nomor T garis miring 7658 garis miring UN 37.1.8 garis miring KM garis miring 2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Franz Joshua Napitupul ke orang tua pada tanggal 16 November telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 3. Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa berupa SK nomor T garis miring 7658 garis miring UN 37.1.8 garis miring KM garis miring 2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Franz Joshua Napitupul ke orang tua pada tanggal 6 November telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas profesionalitas berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berkaitan hal tersebut terhadap adanya isu antara diterbitkannya SK nomor T garis miring 7658 garis miring UN 37.1.8 garis miring KM garis miring 2020 pada 16 November 2020 dengan pelaporan Rektor Universitas Negeri Semarang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 November 2020 adalah tidak benar, bahwa seluruh aspirasi mahasiswa yang bertujuan untuk aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat dihargai oleh tergugat, sehingga penerbitan SK nomor T garis miring 7658 garis miring UN 37.1.8 garis miring KM garis miring 2020 pada 16 November 2020 tidak ada kaitannya dengan pelaporan Rektor Universitas Negeri Semarang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 November 2020, melainkan karena tergugat telah melanggar kode etik mahasiswa. 4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa berupa SK nomor T garis miring 7658 garis miring UN 37.1.8 garis miring KM garis miring 2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Franz Joshua Napitupul ke orang tua pada tanggal 16 November telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tergugat tidak menghapuskan hak penggugat untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup penggugat. Objek sengketa yang terbitkan tergugat berupa pemberian sanksi skorsing terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sesuai dengan peraturan Universitas Negeri Semarang yang berlaku dan tidak bersifat penghapusan tetapi pembatasan atas hak karena pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan penggugat. 5. Bahwa surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa tergugat tidak menghilangkan dan menghapuskan hak penggugat untuk mendapatkan perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Bahwa senyatanya tergugat tidak menciderai atau bahkan menghapus hak asasi apapun dari diri penggugat, karena objek sengketa yang diterbitkan tergugat hanya bersifat pembatasan, bukan penghentian penggugat untuk memperoleh pendidikannya. 6. Bahwa surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 13 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 bahwa tergugat mengakui hak penggugat atas hak pendidikan, bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Oleh karena itu, tergugat hanya sekedar membatasi hak saja hak pendidikannya saja yang didapatkan oleh penggugat dan hanya bersifat sementara sehingga penggugat masih mendapatkan hak pendidikannya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi gugatan. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan SK nomor T/7658/UN 37.1.8/KM/2020 yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sah. 3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian pembacaan gugatan kami, majelis hakim yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada penggugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi jawaban gugatan saudara tergugat? Kami sudah memahami dan mengerti isi jawaban gugatan tersebut yang mulia. Baik, karena sudah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang berikutnya adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan replik? Kami membutuhkan waktu 1 minggu yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Kami tidak keberatan ini. Baiklah, Panitera, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 tidak ada persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyiapkan repliknya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Diperintahkan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa sengketa tata usaha dalam perkara nomor 80/J/2021/PTUN Semarang antara Frans Joshua Napito selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021 akan segera dibuka. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 80/G/2021/PTUN Semarang antara Frans Joshua Napito selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan duduk. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah replik dari pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Sudah yang mulia. Saudara penggugat dipersilakan untuk maju menyerahkannya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, atas replik saudara ini akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara keberatan apabila replik dianggap telah dibacakan? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat.
Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan duplik saudara? 7 hari yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa dan apa dapat diselenggarakan sidang? Hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021 tidak ada persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan dupliknya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu 17 Maret 2021. Diperintahkan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 80/G/2021/PT UN Semarang antara Franz Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat pada hari ini, Rabu 17 Maret 2021 akan segera dibuka. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 80/G/2021/PT UN Semarang antara Franz Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan duduk. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Sudah yang mulia. Saudara tergugat dipersilakan untuk maju menyerahkan dupliknya. Baik yang mulia. Baiklah, saudara tergugat atas duplik saudara ini akan dianggap dibacakan atau mau dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila duplik dianggap telah dibacakan? Kami tidak keberatan sama sekali yang mulia. Baiklah, dikarenakan pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari para pihak. Kepada pihak penggugat, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan alat bukti? 7 hari yang mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan alat bukti? 7 hari juga yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 tidak ada persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk menyiapkan alat bukti, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Diperintahkan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 80/G/2021/PT UN Semarang antara Franz Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Universitas Negeri Semarang selaku tergugat pada hari ini, Rabu 31 Maret 2021 akan segera dibuka. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 80-G/2021-PTUN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan duduk. Dengan demikian penyerahan kesimpulan dianggap telah selesai, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Kepada para pihak apakah keberatan? Tidak ya mulia. Baiklah, panitera, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 tidak ada persidangan yang mulia. Baiklah, untuk menyiapkan putusan maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 7 April 2021. Diperintahkan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 80-G/2021-PTUN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat pada hari ini, Rabu 7 April 2021 akan segera dibuka. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 80-G/2021-PTUN Semarang antara Frans Joshua Napitu selaku penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada para pihak dipersilakan duduk. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, harap mendengarkannya dengan cermat. Putusan nomor 80-G/2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam sengketa antara Frans Joshua Napitu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kalimasada Abimanyu nomor 10, RT 2 RW 05, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum 1. Lutfiana Ridahatul Laisi SHMH, 2. Revita Ratna Kumala SHMH, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau pengacara, berkantor pada kantor BDI and Partner yang beralamat di Jalan Bedak Kantil 2 nomor 45 Trogosari Kulon, Kecamatan Kedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum 1. Rafael Pradityo Prabowo SHMH, 2. Aristolana SHMH, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pejabat dan staf kantor pengacara Puntut Haryoga and Partner, berkedudukan di Jalan Pamularasi Raya nomor 388 RW 2 Distrik Drono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan memeriksa berkas perkara, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 80/2021/PTUN Semarang tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan susunan hak majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 80/PMH/2021/PTUN Semarang tanggal 8 Februari 2021 tentang pemeriksaan persiapan,
telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 80/PMH/2021/PTUN Semarang tanggal 17 Februari 2021 tentang pemeriksaan persidangan, telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari para pihak dan mendengarkan keterangan saksi, telah membaca berita acara pemeriksaan dalam perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut. Baik, akan saya lanjutkan tentang duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Pada tanggal itu juga dengan register perkara nomor 80/G/2021/PTUN Semarang pada tanggal 10 Januari 2021 yang isinya adalah sebagai berikut. A. Objek sengketa. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara aku adalah surat keputusan nomor T-7658-UN37.1.8-KM-2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Frans Joshua Napitu ke orang tua tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum UNES. B. Keputusan penggugat yang diragukan bahwa penggugat adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dinyatakan dalam kartu mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai mahasiswa dengan NIM 2101410099 pada tanggal 16 November 2020 dari Joko, staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Akibat penerbitan objek sengketa tersebut, penggugat kehilangan haknya sebagai mahasiswa, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal penggugat merupakan mahasiswa tingkat akhir yang hendak melaksanakan seminar proposal dan sidang skripsi. Bahwa oleh sebab itu, penerbitan objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan penggugat, maka pengajuan gugatan aku telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Baik, akan saya lanjutkan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, dalil-dalil jawaban penggugat, replik, duplik, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dan kesimpulan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat merupakan anggota organisasi pergerakan mahasiswa nasionalis Komisariat Universitas Negeri Semarang berdasarkan keputusan penetapan anggota organisasi pergerakan mahasiswa nasionalis Komisariat Universitas Negeri Semarang nomor 25/PAB/12/2017 tanggal 28 Desember 2017. 2. Bahwa penggugat melakukan aksi berdasarkan atas arah gerak dari organisasi pergerakan mahasiswa nasionalis Komisariat Universitas Negeri Semarang yang diikutinya sehingga bukan atas berafiliasi dengan OPM. 3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan penggugat pada tanggal 16 November 2020 hal tersebut ternyata merupakan balasan dari pelaporan yang dilakukan oleh penggugat pada tanggal 16 November 2020. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. 4. Bahwa penggugat hanya pernah melakukan pelanggaran yang nyata terkait etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang melanggar ketentuan berbusanan di kampus berdasarkan surat teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap penggugat tidak sesuai dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar karena dari adanya objek sengketa tersebut menghalangi hak penggugat untuk memperoleh pendidikan. Kemudian melanggar pasal 28E ayat 1 karena dengan terbitnya objek sengketa tersebut, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat terkait aksi perdamaian yang dilakukan penggugat. Terakhir, objek sengketa melanggar pasal 28F karena tergugat menghalangi atau menyulitkan penggugat dalam memperoleh haknya berupa berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia selama menjalani masa studinya.
menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan penggugat yang berdasarkan bukti-bukti yang telah disertakan penggugat dalam hal ini telah terbukti secara sah dan memungkinkan tidak tergabung dan bebas dari tuduhan mengikuti gerakan OPM, P4 dan P5. Oleh karenanya, majelis hakim selanjutnya akan menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut salah dan tidak berdasar. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa baik ditinjau dari aspek kewenangan, formil maupun material terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dan asas-asas umum yang pemerintahan yang baik. Sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 63 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun. Menimbang bahwa oleh karena gugatan-gugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. Mengadili 1. Dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat 2. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya 2. Menyatakan bahwa surat keputusan nomor T/7658/UN 37.1.8/KM/2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter Franz Joshua Napitu ke orang tua tertanggal 16 November 2020 adalah batal atau tidak sah. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang nomor T/7658/UN 37.1.8/KM/2020 tertanggal 16 November 2020 tentang pengembalian pembinaan moral karakter ke orang tua yang ditujukan untuk penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Audrey Kalista SHMH selaku Ketua Majelis, Hilmi Asidiki SHMH dan Niko Tanfir Sanjaya SHMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reza Ilham Maulana SHMH selaku Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Demikian putusan dari Majelis Hakim. Saudara penggugat dan tergugat, apabila saudara-saudara semua tidak puas atas putusan ini, saudara memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Apakah saudara penggugat akan mengajukan banding? Tidak, kami menerimanya yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut? Tidak, kami menerima yang mulia. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini. Dan selanjutnya persidangan dalam sengketa ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.